Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Irfan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita akan membahas satu topik yang mungkin perlu diketahui teman-teman semua. Ya, jadi beberapa lembaga survei itu mengeluarkan hasilnya dalam waktu-waktu terakhir. Tapi salah satu yang kemudian menjadi panduan publik dalam melihat peta kekuatan Pilpres mendatang itu adalah Litbang Kompas. Nah, hasilnya menempatkan Ganjar itu di 25,3%, Prabowo 18,1%, dan Anies 13,1%. Jadi publik ramai karena ada yang bahagia. Tentu saja yang tidak mendukung Anies dan anti sama Anies itu ya bahagia. Karena hasil survei Litbang Kompas ini menempatkan Mas Anies di urutan ketiga di 13,1%. Seolah-olah mereka meyakinkan dirinya bahwa Anies tidak terlalu kuat. Karena survei ini brand new, jadi baru dirilis tanggal 22 Februari di Harian Kompas atau Media Kompas. Nah, sementara yang mendukung Anies, para loyalis, partai pendukung, kader, simpatisan, relawan, melihat angka ini agak aneh. Tentu saja mereka tidak bersedih, karena mereka itu tahu persis bahwa lembaga survei itu juga mungkin tidak akurat dalam memotret pandangan publik dan hasil-hasil tersebut tentu saja menarik untuk kita ulas. Nah, sebagai media yang tua dan salah satu menjadi acuan masyarakat dan para akademisi, ya Kompas ini di samping mungkin Tempo, Media Indonesia, dan media mainstream lainnya yang memberitakan tuh biasanya jauh lebih objektif. Tetapi hasil survei ini menjadi ujian, ya, batu ujian bagi Kompas. Karena Litbang Kompas sendiri pernah beberapa kali ya gagal memotret, terutama terkait dengan politik. Kalau istilah beberapa orang itu, untuk banyak hal kita percaya dengan Litbang Kompas, tapi khusus untuk Pilpres katanya mereka kurang percaya dengan data Kompas. Tapi kan sebagai bagian dari demokrasi ya tentu saja orang boleh percaya. Nah, yang kedua juga di publik berkembang bahwa Litbang Kompas ini punya narasi sendiri, punya framing sendiri. Patut diduga menurut publik bahwa hasil Litbang Kompas itu akan selalu patut diduga itu melemahkan Anies atau menempatkan Anies di urutan-urutan di bawah yang lain gitu. Jadi mereka curiga sekali, ya, atau ada beberapa kalangan di ruang publik yang memang curiga, bahkan secara tegas. Kalau bahasa netizen itu kan nggak pakai filter, ya kan, bahwa Kompas itu ya jahat dalam memframing Anies. Kemudian Nur Irfan Channel ya berusaha untuk melihat secara jernih ya pendapat bahwa Litbang Kompas cenderung menempatkan Anies di bawah, melemahkan Anies, yaitu memang ada bukti-bukti yang akuratnya gitu. Nah, jadi kalau Anies menurut survei Litbang Kompas ketiga itu ya tidak aneh, karena publik akhirnya mengingat kembali di Pilkada DKI tahun 2017, dan kalau tidak salah ada 2 kali survei Litbang Kompas sebelum atau mendekati hari H Pilkada DKI itu. Jadi
ininya apa namanya angkanya ya ketika tahun 2017 itu nah ini tanggal 21 bulan 12 2016 Pilkada DKI itu kalau nggak salah di bulan Februari 2017 ya. Nah ini angkanya gitu. Angkanya survei Litbang Kompas, elektabilitas Agus Silvi 37,1%, Ahok Jarot yang merupakan petahana itu 33%, Anies Sandinya itu 19,5%. Ya, jadi ini mereka rilis kurang lebih 1,5 bulan mungkin ya sebelum Pilkada DKI di bulan Februari. Ya, ini angkanya. Ketika itu ada 3 pasang di putaran pertama ya. Jadi malah AHY dan Silviana Murni itu yang tertinggi. Ya Anies tetap di bawah gitu. Nah terus kemudian di Detik juga diberitakan. Nah ini Detik memberitakan survei berikutnya ya. Survei berikutnya itu dirilis oleh Detik dan Kompas, kemungkinan besar itu di Kamis 9 Februari 2017 tuh. Survei Kompas, elektabilitas Agus turun 28,2%, kemudian Ahok Jarot itu 36,2% melonjak, Anies 28,5%. Sedikit itu, sedikit berbeda dengan Agus Silvi ketika itu. Margin of error-nya disebutkan plus minus 3,46%. Nah jadi Kompas ternyata pernah gagal tuh memotret dan memprediksi ya. Karena biasanya survei ini ya, survei dari semua lembaga itu menjadi salah satu acuan preferensi dalam memprediksi hasil. Nah, kita sama-sama tahu bahwa hasil Pilkada DKI di putaran pertama itu malah Anies Sandi menempel ketat Ahok Jarot. Ya, jadi yang lolos ke putaran kedua Ahok Jarot melawan Anies Sandi gitu. Mas AHY dan Mbak Silviana Murni itu ya nomor 3. Nah, lagi-lagi di putaran kedua kemudian itu terbalik penuh ya, bahwa kemudian yang menang itu malah Anies Sandi melawan Ahok Jarot. Bayangkan waktu itu ya Ahok Jarot bukan rahasia lagi kalau ia didukung oleh instrumen kekuasaan terkuat waktu itu, yaitu Pak Jokowi dan seluruh aparatnya ya kan, menurut pandangan publik, karena Anies Sandi tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi. Ternyata bisa membalikan keadaan tuh dan Anies Sandi menang. Jadi itu catatannya sekali lagi bahwa Litbang Kompas itu pernah gagal dalam memprediksi. Jadi harus diasumsikan bahwa survei itu adalah tools ya, instrumen untuk memprediksi hasil gitu, walaupun ya bisa dibantah bagaimana. Nah yang berikutnya, kenapa masyarakat punya penilaian seperti itu? Nah ketika Litbang Kompas di bulan Februari 2023 ini mengeluarkan surveinya, nah seperti yang telah disampaikan tadi ya, hasilnya seperti ini ya, Anies 13,1% tuh ya kan. Jadi tidak usah heran kemudian kepala-kepala berita tentang survei ini, saya belum menemukan Kompas memuatnya mengapresiasi misalkan Anies. Kalaupun ada itu katanya Anies memberikan
koetel efek terhadap Nasdem, tapi yang diberitakan itu biasanya tuh ya partainya Nasdem itu. Jadi gitu. Nah, yang berikutnya salah satu bukti yang paling telak itu adalah ketika Mas Anies itu di framing ya. Jadi waktu itu belum beberapa waktu lalu tuh mungkin sekitar bulan September, pada saat Mas Anies itu dipanggil oleh KPK dalam pengumpulan data atau penyelidikan kasus Formula E. Nah, dengan gagah berani itu Kompas ini, nah ini clippingnya, jadi buat judul itu di media cetaknya itu judulnya itu korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Jadi beritanya ini tentang pembebasan bersyarat kalau tidak salah 23 koruptor tuh. Beritanya ulasannya hal tersebut, tapi kemudian ujung bahwa pemeriksaan Formula E itu ditaruh hanya beberapa paragraf kecil gitu di bawah, tetapi foto yang digunakan, berita utamanya itu adalah tidak masalah, bahwa seolah-olah Kompas itu ingin mengatakan bahwa karena koruptor dibebaskan secara bersyarat dan jumlahnya banyak, berarti koruptor dan korupsi itu bukan merupakan kejahatan luar biasa. Tapi foto yang dipakai itu adalah ketika Mas Anies di KPK tuh. Jadi kan nggak nyambung tuh beritanya tentang koruptor pembebasan bersyarat, tapi fotonya itu Anies gitu. Nah, kemudian konon katanya Mas Anies bertemu dengan para pimpinan Kompas dan mereka mengaku lalai, ya. Mereka mengaku lalai atas pemilihan foto yang ditempatkan dalam berita itu. Karena saya juga wartawan ya, wartawan itu kan ada penanggung jawab rubrik, ada wakil pemimpin redaksi, ada redakturnya, ada redaktur foto. Jadi garis kebijakan redaksinya sehingga menurunkan berita itu kan berarti sudah melalui proses rapat redaksi itu. Jadi kalau ini diturunkan itu udah final, bahwa itu sudah diambil putusan. Jadi, nah menjadi menarik berarti jika memang ada framing negatif terhadap Anies dalam konteks dua hal ini, tentang berita soal korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, kemudian judul-judul berita yang diturunkan baik di media cetaknya maupun media online-nya, itu pasti merupakan hasil kajian dari para redaktur rubrik, para pejabat redaksinya tuh. Gitu. Nah, apakah memang merupakan satu kebijakan redaksi yang sudah dirapatkan dengan semua pihak, artinya dewan redaksinya, atau ini adalah perilaku unsur-unsur atau sebut saja oknum yang punya keberpihakan terhadap kandidat tertentu, misalkan terhadap Ganjar, ya. Banyak orang menduga bahwa Kompas itu ya Ganjar gitu, kira-kira gitu. Pokoknya non Anies lah. Nah, itu dugaan-dugaan itu ada di ruang publik sehingga ketika sudah melewati rapat dewan redaksi, maka ini menjadi putusan dan tanggung jawab Kompas, medianya, secara mutlak tuh. Jadi nggak bisa lagi, tetapi saya sendiri meyakini bahwa memang secara pribadi-pribadi pasti ada orang yang tidak suka sama Anies. Jumlahnya berapa? Ya mereka sendiri. Anggota-anggota redaksi Kompas sendiri yang tahu tuh. Baik, biasanya dibagi ada Kompas online, ada Kompas cetak gitu. Nah itu. Jadi tidak bisa disalahkan kalau publik atau netizen menganggap Kompas itu punya framing jahat terhadap Anies, framing melemahkan terhadap Anies, kemudian
framing pokoknya gimana caranya jangan Anies yang di empower, dibesarkan, yang non Anies aja selain Anies gitu. Yang menjadi lawan Anies itu yang narasinya dibentuk. Nah, kecurigaan dari publik itu ya di alam demokrasi ya biasa saja gitu. Jadi sampai ketika berita dan foto korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa itu diturunkan, ya Mas Anies sendiri turun tangan tuh dengan menulis di Instagram atau di sosial medianya untuk menyatakan. Jadi meskipun para pemimpin atau Kompas sendiri tidak membuat dan memuat ya klarifikasi itu, karena saya googling itu kok berita mereka mengaku lalai itu ya nggak ada. Jadi mengaku lalai itu kemungkinan besar hanya diakui ya langsung ketika bertemu dengan gitu. Nah, kan pertemuan itu Mas Anies itu meminta klarifikasi gitu. Kenapa hal itu terjadi dan diberitakan di Merdeka kalau tidak salah. Di Rakyat Merdeka dengan judul "Usai Pemimpin Kompas Akui Lalai, Anies Baswedan Tidak Perpanjang Masalah ke Dewan Pers." Jadi karena mungkin ini penting, karena saya, Mas Anies dan semua insan pers itu dan masyarakat itu mengakui bahwa salah satu pilar demokrasi itu media. Ya, walaupun sekarang ada sosial media, jadi bertambah, ada media mainstream, ada sosial media, one of the demokrasi pilar lah. Jadi salah satu pilar terkuat demokrasi itu ya harus ada media massa yang menyampaikan suara nurani rakyat gitu, dan sebagai alat kontrol terhadap siapapun, termasuk di dalamnya pemerintah. Nah, di Rakyat Merdeka ini Mas Anies kenapa melakukan ini, karena peran media itu penting karena memiliki tanggung jawab besar dalam penggiringan opini agar publik tercerahkan atas peristiwa ini. Ya, Anies lantas membuat tulisan yang diunggah melalui akun medsosnya. Gitu. Ini jelas nih Mas Anies agak serius menulisnya nih. Kemarin sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E, saya menerima banyak pesan memberitahukan tentang berita yang dimuat di harian Kompas. Judul beritanya, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Isinya mayoritas tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula kolom berisi daftar napi tipikor yang dibebaskan. Yang aneh, yang terpampang adalah foto Gubernur DKI, tidak ada hubungan dengan topik yang ditulis dalam artikel. Di bagian akhir artikel terdapat 3 paragraf kecil tentang kedatangan Gubernur DKI ke KPK yang juga tidak ada hubungan dengan topik beritanya. Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini, dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yang besar pula. Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak, sebaliknya ia justru harus berpihak pada kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Tanggung jawab media memang berat karena risiko dampak salah langkahnya pun besar. Kemarin beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yang pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Hari ini Kompas memasang berita baru yang menjelaskan secara lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh kepada Kompas kemarin tentang bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis. Dahulu Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat, namun Bung Karno memberi usulan nama Kompas karena Kompas adalah penunjuk arah dan jalan. Kita berharap filosofi nama Kompas itu terus dijaga. Apabila sebuah Kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan. Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet atau polar, maka ia tak lagi dapat menjadi penunjuk arah. Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas. Dan walau banyak yang menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara
dan berdemokrasi. Ini di Rakyat Merdeka ini peristiwanya September 2022 gitu. Jadi demikian kawan baik semua, itulah Kompas. Perlu kawan baik semua, saya adalah pembaca Kompas setia dari SD karena ayah saya di kampung sana, meskipun tinggal di kampung di Pandeglang, itu menjadi pelanggan Kompas dan selalu menganjurkan kepada saya untuk membaca koran tersebut ya. Satu-satunya koran yang ada, dulu belum ada yang lain ya, Kompas. Kalau majalahnya itu ya Panji Masyarakat, apa namanya ya Tempo gitu. Nah jadi kalau kita semua mengkritik kepada media massa atau Kompas atau yang lain, itu bukan berarti kita anti ya terhadap media massa. Justru kita mencintai media massa, apalagi saya adalah wartawan gitu di satu majalah di periode dahulu ya kan. Nah jadi kita akan ikuti terus bagaimana Kompas memberitakan dan menginformasikan dan mengulas tentang Anies. Nah, juga harus diingat supaya kita fair, ketika saya membahas visi besar Anies, meluruskan jalan, ya, kemudian meluruskan jalan dan soal keadilan itu dimuat di mana coba? Di Kompas. Artinya Kompas memberi ruang Mas Anies. Saya tidak tahu apakah Mas Anies yang mengirim ataukah Kompas yang meminta tulisan itu, meluruskan jalan, meretas jalan keadilan itu. Tetapi faktanya itu dimuat di Kompas. Jadi soal ada oknum atau unsur yang berpihak kepada kandidat tertentu dan tidak menyukai Anies, tetapi perilaku oknum ini misalkan menjadi satu kebijakan redaksi sendiri dengan membuat judul atau menempatkan surveinya di urutan ketiga gitu. Nah, kita akan menilai, yang pasti yang menentukan itu adalah masyarakat yang memilih. Toh di Pilkada DKI juga bisa dibalik keadaannya itu. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu menjadi panduan kita dalam membaca dan mencerna apa yang diberitakan oleh media, baik itu media mainstream, cetak, elektronik, kemudian online. Apalagi sekarang hati-hati dengan the power of social media yang sudah menjadi arus besar penyebaran informasi di luar media konvensional yang ada. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Ihsan Channel. Terima kasih.